Kasih karunia itu sangat penting bagi kita, ya. Pemberian yang sangat bernilai ini dibutuhkan karena apa? Karena keselamatan kita ada pada kasih karunia itu, ya. Jadi yang pertama bahwa kasih karunia itu sangat penting dan kita sangat memerlukannya karena itu berhubungan dengan keselamatan kita. Tidak ada yang selamat, tidak ada yang akan memperoleh hidup kekal tanpa kasih karunia. Itu yang pertama. Yang kedua tadi bahwa kasih karunia itu adalah pemberian dari pihak yang tertinggi, yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Itu kasih karunia itu. Dan yang ketiga tentang kasih karunia adalah bahwa kasih karunia itu murni memang pemberian Allah tanpa melihat layak tidaknya seseorang menerima, ya, layak tidaknya seseorang menerima. Dalam hal ini kita tidak memiliki jasa apapun untuk menerima kasih karunia itu. Itu murni pemberian Tuhan. Tuhan memberi dari kemurahannya, dari kebaikan hatinya, karena memang manusia tidak akan sanggup menerima kasih karunia andai kata ada syarat-syarat yang diberikannya. Maka dia pemberian tanpa harus memandang kelayakan seseorang yang akan menerimanya. Dan yang keempat, yang terakhir yang saya maksud adalah bahwa kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma tanpa syarat. Jadi Allah memberi dengan tanpa syarat, kita menerima dengan cuma-cuma, gratis. Maksudnya cuma-cuma bukan berarti percuma, ya, tapi gratis. Gratis bukan karena dia murah, ya. Perhatikan, kalau ada pemberian yang gratis itu bisa saja karena murah, ya, murah, ambil aja lah, ya. Dua kita ambil, beli ini dapat satu ini, ya mungkin ya dianggap cincailah, itu murah. Tetapi pemberian ini disebut gratis bukan karena murah atau murahan, tetapi karena memang terlalu mahal dan tidak ada kesanggupan kita membayarnya untuk mengambilnya dengan syarat-syarat tertentu. Kita tidak sanggup, ya, kita tidak sanggup. Jadi pemberian itu menjadi gratis bukan karena murah atau murahan, tapi karena memang tidak sanggup kita membeli, sangkin mahalnya, ya, sangkin mahalnya. Itu saudaraku. Sebab itulah dalam Efesus 2 ayat 8 berkata begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi untuk apapun yang kita terima dalam bentuk kasih karunia dari Tuhan, baik itu keselamatan, baik itu pemberian-pemberian yang lain yang semestinya kita tidak layak menerimanya, karena itu datangnya dari pihak yang tertinggi kepada kita yang rendah, dan kita tidak harus dilihat kelayakannya karena memang kita tidak sanggup untuk menggapai itu kecuali karena diberikan secara cuma-cuma. Itulah sebabnya tidak boleh memegahkan diri atas apapun yang ada pada kita, ya. Baik, kalau begitu bagaimana cara kerja daripada kasih karunia itu? Perlu kita pahami supaya kita bisa mengerti dan bertumbuh di dalamnya, bahwa kasih karunia itu cara kerjanya adalah bahwa Allah memberikan kasih karunia-Nya, yaitu keselamatan kepada kita, tetapi kita juga harus menerimanya. Nah, dari pihak Allah adalah inisiatif, dari kita adalah respon. Nah, saya ulang, dari pihak Allah adalah inisiatif. Allah yang berinisiatif, atau Allah sendiri inisiatornya untuk memulai menggalang keselamatan kepada kita. Tetapi kita adalah bagian dari respon, yang merespon maksud saya. Jadi kita merespon, Allah memberikan keselamatan, kita merespon. Nah, itu caranya saudaraku. Contohnya misalnya kalau di dalam perjanjian lama kita melihat ada satu perjanjian keselamatan antara Allah dengan Nuh, ya. Di dalam Kejadian pasal 6 ayat 8 kita bisa melihat di sana bagaimana Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nuh itu mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ya, Kejadian 6 ayat 8 ini membuktikan bahwa Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, setelah Nuh mendapat kasih karunia, cara kerjanya seperti apa? Kalau kita lihat, Allah yang memerintahkan, Allah yang memberitahukan rancangannya tentang penghukuman dunia, bahwa seluruh yang bernapas akan mati. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat bahtera, ya, membuat bahtera dengan ukuran-ukuran tertentu yang sudah
didesain oleh Allah sendiri dengan tingkatan-tingkatannya, tingkat 1, 2, 3, dengan ada tingkap mengarah kemana, ada atapnya, ada bagian-bagiannya, ada aturannya dari gofir ya 50 hasta, dia atur sebaik mungkin. Nanti Bapak Ibu boleh baca selengkapnya di dalam Kejadian pasal yang ke-6 tadi dan 7. Ya. Tetapi dari pihak Nuh, ya, kalau Allah tadi merencanakan keselamatan kepada Nuh, tapi dari pihak Nuh harus merespon. Apa respon Nuh? Ya, dari pihak Nuh bahwa Nuh harus membuat bahtera keselamatan itu, dan setelah dibuat bahtera itu dia harus masuk ke dalamnya. Nah, saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, Nuh bisa saja dari hak bebasnya menolak, ya, walaupun Tuhan sudah bilang akan ada air bah misalnya gitu, atau beberapa tahun ke depan ada air bah misalnya begitu, tetapi kamu harus buatlah bahtera dari kayu gofir sekian hasta, buat bertingkat-tingkat dan ini dan itu, setelah itu kamu masuk ke dalamnya. Nah, ini ada dua hal yang kita perhatikan. Allah memberikan jalan keselamatan, Nuh itu membuat bahteranya. Nah, kalau di situ andai kata Nuh tidak mau, artinya begini, itu terlalu berat. Atau dia mau tetapi asal-asalan, tidak sesuai dengan petunjuk. Misalnya, ya udahlah kita buat, tapi nggak usah besar-besar banget lah, nggak usah juga dari kayu gofir. Kita buat aja dari kayu mana yang paling gampang kita kampai gitu, kita belah atau apa gitu. Atau juga Nuh membuatnya tapi tidak membuat atap, tidak ada atapnya. Bagaimana jadinya? Kalau nanti hujan deras selama 40 hari 40 malam, lalu penuhlah perahu itu dan tenggelam juga. Karena apa? Karena memang tidak ada atapnya, atau mereka bisa binasa juga di dalamnya. Nah, kalau itu saya simpulkan dari contoh pertama ini bahwa Tuhan itu berinisiatif memberi keselamatan, tetapi Nuh mengerjakan dari apa yang disebut membuat bahtera. Itu ya Bapak Ibu, saudara sekalian. Terus apalagi Bapak Ibu, kalau kita lihat contoh kedua misalnya yang saya tulis dalam catatan saya tentang Abraham, ya. Abraham di dalam Kejadian pasal yang ke-17 misalnya ayat 4, kita tahu bahwa Kejadian 12 nanti pemanggilannya, tapi di pasal 17 ayat 4 di situ Tuhan berkata begini tentang perjanjian bahwa Allah akan membuat Abraham menjadi satu bangsa yang besar dan Abraham akan menjadi bapa dari banyak bangsa. Perhatikan. Dari pihakku, ya, Kejadian 17 ayat 4, dari pihakku inilah perjanjianku dengan engkau. Ya, engkau akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Ini dari Tuhan. Dari pihakku kata Tuhan. Tapi dari pihakmu ayat 9, ya. Kejadian 17 ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun temurun. Nah, dua pihak dalam covenant atau perjanjian ini, dua pihak dalam proses kasih karunia penyelamatan ini, bahwa Tuhan, dari pihak Tuhan akan membuat Abraham menjadi satu bangsa yang besar, tapi dari pihakmu engkau harus memegang aturan dan firmanku, perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun temurun. Andai kata Abraham tidak mau, maka apa yang dijanjikan Allah itu juga tidak akan terjadi. Ini kasih karunia yang saya maksud saudara sekalian. Nah, saya pikir jelas bahwa kasih karunia dan keselamatan yang kita terima itu adalah juga bergantung pada respon kita juga. Kalau kita tidak merespon, maka kita juga tidak akan mendapatkannya. Nah, kalau kita hubungkan dengan keselamatan di akhir zaman ini melalui Yesus Kristus, yaitu perjanjian baru, keselamatan di dalam penebusan oleh darah Yesus Kristus. Ya, saya waktu duduk di bangku kuliah, saya pernah mengingat dosen kami, ya, waktu itu Bapak Dr. Pontas Pardidi di STT Inteos, dia menyampaikan ini dan saya masih terngiang, sudah sekitar 24 tahun yang lalu saya mempelajari ini, ya. Saya masih ingat bahwa untuk memudahkan kita mengerti tentang kasih karunia Allah dalam proses penyelamatan ini, saya memiliki istilah 1, 2, 3 atau 1, 2, 3, ya. 1, 2, 3 itu yang saya maksud, yang pertama adalah satu jalan keselamatan, yaitu Yesus Kristus. Tiada yang lain. Keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus, itu satu.
Ya, satu, ya jelas bahwa hanya ada keselamatan dalam Yesus Kristus. Boleh banyak pemimpin agama, boleh banyak ya kitab-kitab, boleh banyak ajaran-ajaran, tapi kita sebagai orang Kristen percaya banyak, hanya satu keselamatan, yaitu dalam Yesus Kristus. Itu satunya. Dua sisi, yaitu sisi Allah dan sisi manusia, atau pihak Allah dan pihak manusia. Allah pemberi atau inisiator, kita adalah penerima atau yang merespon. Tiganya apa? Yang ketiga adalah 3 tahapan. Ya, tahap pertama yaitu bahwa kita dulu telah dibenarkan. Ya, jadi dulu kita dibenarkan. Begitu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita dibenarkan. Karena kita ini bukan orang benar, tapi dibenarkan oleh dari Yesus Kristus dulu. Lalu sekarang, tahapan sekarang, kita disucikan, dikuduskan. Maka kita hidup dalam pengudusan sekarang. Dulu kita sudah dibenarkan sejak kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sekarang kita sedang ya dikuduskan, disucikan, ya. Dan nanti ada nanti yang ketiga. Pertama dulu, kedua sekarang, nanti kita dimuliakan. Ya, jadi dulu kita dibenarkan, sekarang kita dikuduskan, kita hidup dalam pengudusan, dan nanti kita dimuliakan. Ya, jadi 1, 2, 3, 1 satu jalan Yesus Kristus, 2 dua sisi, yaitu sisi Allah dan manusia, dan 3 adalah 3 tahap. Tahap pertama dulu kita dibenarkan, tahap sekarang kita dikuduskan, dan tahap nanti pada akhir zaman pada kedatangan Tuhan kita dimuliakan. Nah, saudaraku, ya, 3 tahap ini boleh kita lihat: tahap lampau, tahap kini, dan juga tahap yang akan datang. Dulu kita telah dibenarkan, dalam istilah teologi kita mengenal itu seperti justification, sedangkan sekarang kita disucikan atau dikuduskan disebut sanctification, dan yang nanti kita dimuliakan yang kita kenal dengan glorification. Jadi ketiga hal ini adalah dasar-dasar teologi yang memudahkan kita untuk mengerti keselamatan kita, yaitu merespon kasih karunia Tuhan dalam keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Kristus, untuk mempermudah kita mengerti bahwa keselamatan itu dari Tuhan dan kita merespon, dan tanpa kita respon dia tidak akan menjadi keselamatan kita. Artinya banyak kali ayat yang kita lihat dalam Alkitab begini, saudaraku, ada sisi manusia yang harus mengambil sikap. Makanya Tuhan bilang begini, bagi yang merespon, bagi yang menerima keselamatan, dia akan diselamatkan. Ya, seperti misalnya dalam Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Ya, dia beri anaknya yang tunggal supaya barang siapa. Kenapa ada barang siapa? Kenapa ayat ini tidak dikatakan supaya semua manusia, mau menerima atau tidak, mau percaya atau tidak, selamat pokoknya. Kalau itu salah. Tetapi dikatakan supaya barang siapa yang menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, barang siapa yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata barang siapa inilah yang saya maksud respon. Andai kata saya tidak percaya, ya saya tidak diselamatkan, tidak mendapat kasih karunia itu. Tapi karena saya percaya dan merespon dan hidup di dalam penyelamatan itu, maka saya akan diselamatkan. Untuk mempermudah ini, saya memberikan satu ilustrasi untuk mengakhiri renungan kita malam hari ini. Apa yang saya maksud di sini, saudaraku? Perhatikan satu ilustrasi yang cukup memberkati pikiran saya. Dan semoga ini juga memberkati saudara sekalian. Di satu daerah ada tinggal seorang pemuda bersama ibunya yang sudah janda, karena ayahnya sudah lama meninggal. Jadi anak ini dari kecil tidak sekolah, karena mereka tinggal di pinggiran hutan, dan di pinggiran hutan ini mereka punya gubuk kecil. Lalu mereka berdua hanya hidup dari penjualan ranting-ranting kayu yang didapatkan dari pinggir hutan atau dari tengah hutan, dijual ke kota untuk penghidupan mereka. Kita tahu bahwa mereka sangat miskin, mereka tidak punya apa-apa, tetapi hidup apa adanya. Nah,
Seperti bagaimana biasanya anak ini mencari-cari kayu, tapi kali ini dia terlalu jauh dan ada satu jurang, dan jurang itu sangat terjal, dan tanpa sadar ketika dia menarik-narik kayu kering, dia tergelincir dan jatuh ke jurang itu. Jurang itu dalam, ya, dan berisi lumpur hidup. Lumpur hidup itu seperti tidak bahaya, tapi bahaya. Di atas kelihatan kering, tapi di bawah berair-air. Jadi lumpur hidup ini semakin orang bergerak, semakin jatuh. Semakin orang menggerak, semakin tersedot ke dalam. Kenapa? Karena di dalam itu ada air. Sehingga kalau air itu semakin naik dari sisi celah-celah tubuhnya, maka di atas semakin mencair. Semakin mencair lumpur ini, semakin tersedot dia ke bawah. Dan beberapa lama dia di situ, makin bergerak dia tuh berusaha keluar, makin tenggelam. Makin bergerak dia keluar, makin tenggelam. Dia tidak bisa menyelamatkan dirinya. Dan akhirnya seorang pengusaha yang kaya raya datang melintas ke daerah itu. Nah, kenapa dia melintas ke situ? Karena dia baru memenangkan sebuah pembelian bahwa hutan itu dia beli dan rencananya akan menjadikan perkebunan. Dan ketika dia dengan ajudannya melintas untuk melihat lokasi itu dan merencanakan untuk mengerjakan proyek, permulaan proyek, maka dia mulai turun. Dan waktu dia melihat daerah itu, matanya melihat ke bawah, lalu ada seseorang yang sedang menjerit-jerit dan kepayahan dan sudah setengah lemas dan akan mati. Lalu dia melihat ke bawah. Dia panggil anak buahnya, itu lihat kayaknya apa binatang atau orang. Dia bilang itu orang, karena di atas ada bekas pengumpulan kayu-kayu bakar atau ranting. Lalu mereka timbullah belas kasihan sama bapak ini. Setiap timbul belas kasihan dia turun. Dia bilang turun, ayo. Dia buka sepatunya, dia turun ke bawah, tapi sambil dia bawa dari mobilnya seutas tali tambang. Dia sampai ke bawah, dia lihat tidak bisa masuk ke dalam lebih jauh karena itu lumpur. Lalu dia bilang begini sama mereka, anak muda, ini ada tali tambang, kamu tangkap dengan sisa-sisa tenaga karena dia sudah lemas, sudah hampir pingsan. Dia tarik, dia pegang sekuat tenaga. Kalau kamu tidak pegang, kami tidak bisa menarikmu. Ada sekuat tenaga dari sisa-sisa tenaga yang ada, dia pegang sekuat tenaga dan ditarik dengan susah payah, akhirnya bisalah keluar ke pinggir dan akhirnya anak ini bisa ditarik. Sampai di luar dia menjadi lemas dan pingsan karena memang juga sudah terhirup mulai lumpur karena sudah mendekati ke hidungnya, saudara sekalian. Beberapa waktu ke depan pasti dia mati kalau pertolongan tidak datang dari seorang kaya tadi. Akhirnya seorang kaya ini dengan berlumpur badannya, semua kotor, sepatunya juga sudah dilepas. Dia bilang sama anak budanya, putar mobil, kita berangkat bawa ke rumah sakit. Akhirnya dibawa ke rumah sakit. Setelah dibawa ke rumah sakit, Bapak Ibu saudara sekalian, diobati dan beberapa hari sembuh. Dan juga tidak lupa mereka ambil juga orang tuanya yang tinggal di gubuk yang sudah sakit-sakitan, dan dua-dua sekalian disembuhkan, diobati. Nah, ada belas kasihan dari bapak ini. Setelah sadar dan normal, sudah sehat pulih, dia bawa kembali. Lalu dia bilang begini, nak, jangan kembali lagi ke hutan itu hutan sudah kami beli untuk dijadikan proyek dan memang itu kan akan digusur, rumahmu juga akan diselesaikan. Kagetlah dia. Kalau begitu kami mau tinggal di mana? Jangan khawatir, saya ini seorang kaya, katakanlah pengusaha ini biar gampang diingat saja ya Bapak Ibu, Marga Pandiangan ya Bapak Ibu ya. Sorry, mungkin Marga Pandiangan. Gini saja, kamu tidak usah takut. Saya punya banyak harta. Ini ada ruko 2 pintu saya kasih ke kamu untuk kamu tinggali dan untuk kamu pakai berbisnis. Saya isi dengan segala barang menjadi modalmu untuk berjualan dan yang lain. Lalu tersungkurlah kedua insan ini, baik ibunya, baik juga anaknya, mencium kaki bapak ini. Dia bilang nggak usah kamu lakukan itu. Silakan tinggal di sini dan berkaryalah. Akhirnya dikasih modal dan ruko itu berkembang sampai dia bisa menikah dan mengembangkan ruko-ruko itu dan terus berbisnis dan bisa menjadi 10 ruko berderet. Saudara, dia menjadi kaya dan dia punya beberapa anak orang laki-laki dan perempuan dan dia menjadi sukses. Pertanyaannya, apakah dia menjadi sombong ketika dia sudah menjadi sukses?
naluri kita sebagai manusia pasti merasakan betapa besar jasa orang yang telah menolong itu. Dan betul, setiap kali lewat bapak itu dari depan rukonya selalu dia panggil dengan hangat, "Bapak, mampir minum ke rumah." Si bapak bilang, "Sorry nak, bapak ada tugas, ada mau tinjau proyek di sana. Kapan-kapan." Pokoknya penghormatannya begitu besar. Dan ada satu hal yang paling luar biasa yang saya buat kagum dengan cerita yang saya buat ini. Dia bilang begini, suatu waktu dia panggil istri dan anak-anaknya, duduk bersama. Dia bilang begini, "Nak, mungkin beberapa waktu ke depan bapak akan meninggal. Saya ada pesan kepada kalian, dengarkan baik-baik. Ada seorang yang bermarga Pandiangan yang telah menolong aku. Kamu ini tidak bisa ada seperti ini kalau dia tidak tolong aku." Waktu itu ceritanya diulur balik. Saya dengan mamaku, yaitu opungmu, nenekmu, ada di hutan itu dan mencari kayu. Kita sangat susah, saya sangat susah. Dan saya jatuh dan hampir mati. Tapi tiba-tiba bapak ini meninjau proyeknya dan akhirnya menemukan saya sedang pingsan hampir mati. Dia bawa, dia obati, dan setelah dari situ dia dikasih ruko pertama ini, dan seluruhnya diisi dengan barang-barang untuk dagangan. Dan akhirnya saya menikah dengan mamamu dan kalian lahir, kalian bisa kuliah, kalian bisa sukses, dan lihat ruko kita bertambah banyak, kita menjadi sukses. Itu karena seorang yang bermarga Pandiangan. Dia orangnya di sana, saya akan bawa kalian ke sana. Hormati mereka, hormati keturunannya, jangan pernah kamu angkuh. Walaupun aku sudah mati, seluruh keturunan bapak itu kamu harus jaga hubungan dengan baik, hormati mereka. Karena merekalah kamu ada. Dan anak-anaknya menuruti apa yang orang tuanya bilang. Apa makna dari cerita yang saya sampaikan ini? Kita ini bagaikan orang yang akan mati tanpa Kristus. Tapi oleh karena kasih karunia Tuhan, dia lemparkan tali barangkali begitu, untuk menarik kita dari lumpur dosa dan kematian. Memang kalau kita tidak mau memegang tali itu, kita akan mati. Tapi karena kita berjuang juga untuk memegang tali itu dan ditarik, maka kita selamat. Apa maksud saya? Ini bukan berarti meniadakan bahwa keselamatan adalah usaha kita, bukan. Tapi ini cara kerjanya yang saya maksud. Murni keselamatan kita karena anugerah Tuhan. Sebab bagaimanapun kita berjuang, kita tidak akan selamat kalau bukan karena kasih karunia Tuhan, kalau bukan karena kematian Kristus untuk kita. Nah saudara sekalian, apa respon kita? Kita yang telah mendapatkan keselamatan dari Tuhan tidak mungkin menyakiti Tuhan. Kita akan berbuat baik, dan berbuat baik bukan untuk selamat, tapi berbuat baik adalah sebagai respon kita, buah dari keselamatan kita. Kita berbuat baik, kita menjaga hubungan dengan Tuhan, kita hormat kepada Dia, dan kita titip pesan pada anak-anak kita untuk menghormati Tuhan karena Dialah sumber keselamatan kita. Dan karena nanti pun ketika kita mati, kita akan berangkat ke sorga bersama dengan Dia. Andai kata kita mati sebelum datang pengangkatan, kita ada di kuburan pun, di kuburan itu pun selama kita di kuburan, Tuhan Yesuslah yang menyertai kita, dan suaranya lah nanti yang akan kita dengar pada akhir zaman. Maka seluruh orang yang di kuburan mendengar suaranya dan bangkit, dan kita bangkit. Dia pantas mendapat penghormatan. Kita hidup dalam tuntunan-tuntunan firman-Nya. Kita tidak mau mencelakai Dia, bukan supaya kita selamat. Kita menuruti seluruh firman-Nya bukan supaya kita selamat, tapi karena kita sudah selamat, dan respon seorang yang diselamatkan adalah penuh penghormatan dan penghargaan pada kasih karunia itu. Itu sebabnya kita tidak boleh menganggap sepi kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu bukan kesempatan bagi kita untuk berbuat dosa. Memang kamu telah dimerdekakan, tapi janganlah kamu buat kemerdekaanmu itu untuk melakukan dosa. Kita berbuat baik, kita bergereja, beribadah, berpuasa karena respon kita akan kebaikan Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Dan sepatutnya lah seperti itu. Seperti keluarga anak muda tadi yang telah mendapat pertolongan dari seseorang yang saya sebut dalam ilustrasi itu marga Pandiangan tadi. Dia penuh hormat, di mana saja ketemu di mall, penuh hormat, karena memang dia sadar bahwa keselamatannya sudah diberikan.
Kalau kita sadar sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, keselamatan kita murni karena pemberiannya, maka kita akan penuh hormat kepada Dia. Setiap waktu, anytime, kapan saja, kita akan terus hormat kepada Dia. Kita segan berbuat dosa, kita segan mengingkari perjanjiannya, kita hormat kepada Dia. Bahkan nyawa kita pun kita beri kepada Dia, karena memang sudah lebih dulu Dia selamatkan nyawa kita. Saudara sekalian, Bapak Ibu yang saya kasih dalam Kristus, demikianlah gambaran kita yang telah menerima keselamatan dalam Kristus Yesus. Kita berbuat baik bukan supaya selamat, tapi kita berbuat baik karena kita sudah selamat, merespon kebaikan-kebaikan Tuhan. Kita tidak berani curang kepada Tuhan, kita tidak berani menyakiti hatinya, malah kita dengan air mata sukacita dan tetesan air mata bersyukur karena penyelamatan yang Tuhan beri bagi kita. Ini yang boleh saya sampaikan malam ini bagi kita. Bertumbuhlah dalam kasih karunia dan pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur pada malam hari ini buat kasih karunia yang kami terima di dalam penebusan Yesus Kristus. Tuhan ajari kami untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan kasih karunia dan pengenalan akan Kristus. Biar kami menghormati Engkau sebagai Tuhan yang telah lebih dulu menyelamatkan kami. Tolong kami merespon dengan baik keselamatan yang Tuhan sudah beri bagi kami. Kami manusia tak layak tapi Engkau layakkan. Kami manusia kotor tapi Engkau sucikan. Kami manusia yang pantas diusir dari hadirat-Mu, tapi Engkau terima kami di hadirat-Mu. Kami bersyukur buat itu Bapa. Berkati kami untuk menjaga hari-hari kami, selalu menghormati nama-Mu yang kudus. Terpujilah Tuhan, malam ini kami mau istirahat bersama umat-Mu. Berkati semuanya Bapa di dalam nama Yesus. Hidup kami berbahagia, besok pagi boleh bangun dengan selamat dan boleh biston pagi kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah Tuhan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati, sampai ketemu dalam sapaan penggembala berikutnya.